Halo, Assalamualaikum. Apa yang kita lakukan sebelum program hamil atau sebelum menikah atau sebelum merencanakan mempunyai anak? Sebaiknya 3 bulan sebelum sang istri hamil itu harus kita lakukan hal-hal yang membuat si anak nanti menjadi baik atau kehamilannya menjadi bagus atau kehamilannya menjadi gampang. Jadi suami itu harus memperhatikan kualitas spermianya, kualitas sperma agar baik, harus makan yang bagus-bagus ya. Demikian juga istri agar sel-selnya menjadi baik. 3 bulan itu makan yang baik-baik, makanan organik yang diproses bagus ya. Kita dan keturunan kita itu apa yang kita makan ya. Apabila makanannya tidak baik, banyak mengandung pewarna, pengawet, bakar, panggang, setengah matang, setengah busuk, makanan cepat saji dan olahan-olahan, maka hal itu akan membuat spermia dan lindung sel-sel telur menjadi kurang baik ya, sehingga generasi selanjutnya juga kurang baik ya. Bagi bapak-bapak itu bagusnya, baiknya menghindari merokok ya, menghindari stres, menghindari begadang, menghindari pakaian dalam yang sempit agar spermianya menjadi bagus dan tidak ada teratozospermi yang bisa membuat kematian mundigah atau gugur dini pada istrinya pada saat hamil. Ibu-ibu juga begitu ya, baiknya jangan gemuk ya, olahraga teratur, jangan makan yang sembarangan, kemudian orgasmia teratur agar tidak ada stres sel, tidak ada stres gonadotropin sehingga susah berbuah, sehingga akhirnya juga susah menjadi hamil. Jadi sebaiknya sebelum pingin hamil itu jagalah makanan selama 3 bulan, makan yang baik-baik, makanan organik yang diproses bagus, demikian juga pola hidup, kemudian jangan stres, jangan begadang, dan suami juga jangan merokok ya, baiknya sehingga keturunan menjadi bagus. Nah, kemudian apabila kita belum pernah cek seumpamanya rubella, ibu-ibu harus dicek apakah memang sudah pernah kena campak atau rubella. Kita lihat kalau memang belum ya, baiknya kita vaksinasi rubella ya, MMR, measles rubella, agar jangan sampai hamil muda terkena rubella yang akan menyebabkan kecacatan pada bayinya ya. Bagi bapak-bapak untuk memperbaiki kualitas spermia itu ya, harus tidur cukup, jangan stres, jangan merokok, rajin-rajin olahraga ringan, dan bagusnya sering-sering berendam ya. Jadi banyak faktor yang harus kita perhatikan sebelum program atau ingin memiliki anak ya, atau sebelum menikah yang harus kita perhatikan. Misalnya juga harus diperhatikan apakah pernah terkena penyakit penular seperti HIV, hepatitis C, hepatitis B ya. Kemudian pernah terkena sifilis atau HIV atau HPV ya, yang akan membuat keturunan kita dan pasangan kita juga bisa terinfeksi ya. Jadi bagusnya sebelum menikah atau sebelum ingin punya anak dicek semuanya agar kita mengetahui status infeksi yang ada di tubuh pasangan masing-masing sehingga bisa saling menjaga dan tidak terhindar, serta keturunan yang akan dilahirkan juga baik mutunya ya, bagus dan tidak bermasalah di kemudian hari ya. Jadi sebelum program hamil itu banyak faktor yang harus diperhatikan untuk kelanjutan lebih lanjut. Ibu-ibu juga baiknya jangan ada keputihan, karena keputihan itu bisa menyumbat tuba yang membuat susah hamil, yang ujung-ujungnya nanti menjadi bayi tabung sehingga membuat kos yang mahal. Jadi jagalah kebersihan pada air cebok terutama ya, MCK, jangan sampai terinfeksi, jangan sampai tubanya terinfeksi ya, yang akhirnya juga akan menyumbat tuba. Demikian juga bapak-bapak, hati-hati terhadap infeksi menular
akibat hubungan badan ya, karena juga bisa membuat masalah sehingga bisa juga menyumbat saluran spermianya sehingga menjadi azoospermi ya. Jadi banyak faktor yang harus kita perhatikan sebelum kita ingin memiliki anak atau sebelum menikah atau sebelum program hamil. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalam.